Dalam pengertian yang sebenarnya hampir seluruhnya adalah untuk maksud-maksud pendidikan. Dan itu dilakukan sebulan penuh setiap tahunnya. Upacara-upacara yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tujuannya adalah untuk mendidik mereka untuk terus mengingat Tuhan dan takut akan Tuhan. Oke, mari kita lihat bagaimana caranya mereka membagikan warisan. Dalam membagi-bagikan warisan umatnya adalah maksud Allah untuk mengajar mereka dan melalui mereka mengajarkan kepada generasi berikutnya mengenai prinsip-prinsip yang benar tentang kepemilikan negeri itu. Hukum Allah menjadi pendidikan bagi anak-anak juga orang muda dan sudah tertanam selama-lamanya dalam ingatan mereka. Jadi Allah mengajarkan mereka bagaimana caranya membagi-bagikan warisan, membagikan akan harta, membagikan akan tanah, oleh karena Allah menginginkan supaya mereka terus mengetahui bahwa itu bukan milik mereka sepenuhnya, tetapi itu adalah milik Allah yang Allah berikan kepada mereka. Dan yang menjadi dasarnya adalah hukum Allah. Hukum pertama sampai hukum ke-10. Kalau kita mempelajari bersama mengenai kehidupan dari bangsa Israel, mereka sangat menuruti akan hukum-hukum tersebut. Ini dia. Bagaimana cara pengaturan tentang tanah Kanaan yang kita lihat tadi mengenai harta warisan dan lain sebagainya. Cara pembagian negeri Kanaan. Dibagi sama kepada semua suku kecuali orang Lewi. Karena mereka sebagai pendeta. Mereka sebagai hamba Tuhan yang melayani akan sistem-sistem kebaktian peribadatan di bangsa Israel. Tetapi bangsa-bangsa yang suku-suku yang lain mereka mendapatkan pembagian yang sama. Penanganan tanah milik di Kanaan. Ketika mereka sampai ke tanah Kanaan, tanah warisan yang dijanjikan oleh Allah, ini yang mereka harus lakukan. Boleh menjual akan tanah tersebut, tidak dapat membarter warisan anaknya. Bila ini dilakukan, ia bebas untuk menebus itu kapan saja. Hutangnya dihapuskan setiap tahun ke-7. Jadi setiap tahun ke-7 kalau ada hutang itu dihapuskan kembali. Jadi balance nol. Perayaan emas tahun ke-50, semua kepunyaan itu dikembalikan kepada pemilik aslinya. Berhenti bercocok tanam setiap tahun ke-7 dan tanah itu dibiarkan dan hasil yang spontan dibiarkan kepada orang miskin. Jadi kalau seandainya ada orang-orang miskin atau orang-orang kurang mampu yang tidak memiliki makanan, ataupun tidak memiliki gandum, ataupun beras, dan lain sebagainya. Pada tahun yang ke-7, hasil dari tanah yang ditanam, yakni tumbuh-tumbuhan, buah-buahan itu dibiarkan saja di sana, dan siapa saja boleh mengambil. Dan ini adalah aturan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel ketika mereka ada di tanah Kanaan. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kekayaan itu penting, tetapi kekayaan itu adalah pemberian Allah. Seringkali kita menjadi sombong, seringkali kita menjadi tinggi hati, ataupun kita menjadi egois oleh karena kekayaan yang kita miliki. Tetapi dari pelajaran ini, pendidikan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel, memberikan pelajaran kepada kita bahwa harta itu penting, tetapi harta bukan segala-galanya. Jika asas-asas hukum Allah mengenai pembagian tanah ini dilaksanakan, ini manfaatnya. Kejahatan itu bisa dicegah. Kebodohan dan kemerosotan itu dapat dicegah. Pembayaran gaji itu akan adil satu dengan yang lain. Penindasan orang kaya terhadap orang miskin itu dicegah. Tidak ada orang yang jauh lebih kaya dibandingkan orang yang miskin. Tetapi oleh karena sistem yang diberikan Allah kepada bangsa Israel melalui Musa, maka semuanya akan mendapatkan keadilan. Teristimewa ketika mereka mendapatkan makanan yang secukupnya, ketika mereka mendapatkan hak mereka di tanah Kanaan. Pertumpahan darah itu bisa dicegah oleh karena tidak akan terjadi perselisihan, tidak akan terjadi perkelahian, karena pembagian tanah itu dibagi rata. Hasil usaha itu akan bertambah, dan perpuluhan dan persembahan pun akan bertambah. Inilah manfaat, inilah pelajaran-pelajaran yang diberikan Allah, ataupun pendidikan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel, sehingga kita kembali lagi ke belakang. Ketika mereka sudah melupakan akan hal-hal ini, melupakan Allah ketika penawanan di Mesir, ketika mereka sampai di tanah Kanaan, Allah mengingatkan ini kembali, mereka harus mempraktikannya, sehingga bayangan-bayangan yang ada di Mesir, cara hidup mereka yang lama yang ada di Mesir, ketika mereka ada di tanah Kanaan, bisa tergantikan. Jadi, mari kita lihat kesimpulan. Bangsa Israel mengalami perbudakan bukan tanpa alasan. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab dengan jelas di sana dikatakan mereka jahat, mereka melupakan Tuhan, dan cara Allah untuk mendidik mereka supaya mengingat kembali Tuhan adalah dengan mereka ditindas oleh bangsa Mesir. Dan ketika mereka ditindas oleh bangsa Mesir selama 350 tahun, ada yang membebaskan mereka, dan perlahan-lahan, tahap demi tahap, Allah mulai menunjukkan identitasnya kepada bangsa ini, dan perlahan-lahan mereka mulai mengenal siapa Tuhan mereka. Oke, banyak ajaran dan didikan dari kisah perbudakan mereka. Tadi saya sudah katakan ketika mereka setia, mereka berterima kasih, tetapi di waktu yang hampir bersamaan, ketika tiba-tiba datang masalah dalam hidup mereka, terus melupakan Tuhan. Tetapi lama-kelamaan
Allah mengajarkan mereka, Allah mendidik mereka sehingga mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga mereka bisa capai tanah Kanaan. Apalagi pelajaran yang bisa kita dapatkan? Kasih dan kuasa Tuhan dinyatakan. Allah panjang sabar, Allah murah hati, Allah cemburu dalam istilahnya. Cemburu bukan cemburu sama seperti dengan kita cemburu, tetapi cemburu karena bangsa Israel sudah tidak mau menyembah Tuhan. Itulah sebabnya Allah menginginkan bangsa Israel untuk terus datang kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Segala cara akan Tuhan lakukan sehingga bangsa Israel ini tetap di dalam lindungan Tuhan, dan apabila sudah jauh daripada Tuhan, bangsa Israel ini dipanggil kembali untuk datang kepada Tuhan. Walaupun Allah seringkali mengizinkan pencobaan-pencobaan, Allah mengizinkan kesusahan-kesusahan terjadi dalam bangsa ini, tetapi kasih dan kuasa Tuhan itu dinyatakan. Bahwa Allah tidak membiarkan bangsa ini. Allah terus mengasihi akan bangsa Israel ini. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Allah melihat akan kehidupan dari bangsa Israel ini. Ketika mereka dipilih untuk menjadi bangsa yang terpilih, mereka dipilih untuk menjadi bangsa yang besar, umat pilihan Tuhan, Allah terus mengarahkan akan bangsa ini untuk terus datang setia kepada Tuhan. Allah menyediakan segala fasilitas, Allah menyediakan segala kebutuhan akan bangsa ini, karena Allah mengasihi. Itulah sebabnya Tuhan tidak meninggalkan akan bangsa ini, dan Tuhan tidak tinggal diam di dalam kehidupan akan bangsa Israel. Dan yang terakhir adalah implementasi di dalam kehidupan. Lewat pelajaran dari bangsa Israel ini dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk terus setia kepada Tuhan. Allah mengasihi kita semua. Apabila ada banyak pergumulan, tantangan kehidupan, belajarlah dari bangsa Israel. Allah seringkali mengizinkan banyak masalah, banyak pergumulan yang mereka hadapi dengan tujuan bahwa Allah menginginkan supaya mereka diajar, dididik di jalannya Tuhan, supaya apabila salah, maka kita akan kembali di dalam oleh Tuhan melalui permasalahan kehidupan yang kita hadapi untuk datang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah dengan pengalaman dari bangsa Israel ini dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk terus setia kepada Tuhan. Allah mengasihi kita sama seperti dengan bangsa Israel. Allah tetap Allah yang sama sampai pada saat ini. Apabila kita banyak tantangan kehidupan, mari kita datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kepada kita kelepasan, jalan keluar yang terbaik. Inilah pelajaran kita untuk chapter ini. Selanjutnya kita akan berdiskusi di dalam kelompok kita masing-masing, dan kita akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ataupun tanggapan-tanggapan sehubungan dengan pelajaran kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.